Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha'. Wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya'i wal awliya'. إمام أهل الصفا والوفا رحمة وشفاء لكل سقام وجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء وبعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah karena Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kelapangan sehingga bisa hadir di masjid kita yang mulia dalam rangka salat subuh berjamaah, kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'nahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan ke hariban junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir di majlis ini akan mendapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'alaika bima'rifah. Fa'alaika bima'rifati dzalika wal isti'mali. Halaman 92. Fa'alaika mesti bagimu, seharusnya lah bagi orang-orang yang ingin menjalani akhirat, bima'rifati dzalika, untuk mengetahui hal-hal yang di atas. Apa dia? Melazimkan zahir bersih dan melazimkan batin bersih. Jadi kalau orang yang ingin sampai kepada makam ma'rifah, mau tidak mau harus membersihkan zahir dan batin. Setelah itu apalagi wa isti'malihi, dan mempraktekannya. Ya, ketika zahirnya bersih dia praktekkan, senang dia ibadah, suka dia sholat, suka dia baca Quran. Ketika batinnya bersih, sabar dia, ikhlas dia, ridha dia, qanaah dia. Ya, itu semua buah dari zahir yang bersih dan batin yang bersih. Ya. Kalau batinnya bersih, sabar muncul, ikhlas, qanaah, ridha. Ya. Tapi kalau batinnya tidak bersih, mulai gelisah, tidak ikhlas, tidak ridha, ya, tidak penyabar. Ya, itu efek daripada batin yang tidak bersih. Wa min dzalika an-nadhafatu zahirah. Di antara kebersihan itu adalah an-nadhafatu zahirah, yaitu kebersihan zahir, kebersihan lahiriah. Apa dia? Fatahsulu bitarkil mukhalafati. Ya, maka bersihkan lahir itu, ya, fatahsulu akan menghasilkan
bitarkil mukhalafati, dengan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Makanya kalau orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, ya, maka perilaku yang tidak bagus itu dia tinggalkan. Ya, bitarkil mukhalafati, meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Orang kalau rajin baca Quran, ya, yang macam-macam tidak mau lagi. Menyebut orang, menfitnah orang, menggibah orang, itu buah daripada orang yang melaksanakan amalan zahir. Wa fi'lil muwafaqati, dan mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Yang bertentangan dengan syariat tidak mau dia. Ya. Yang bertentangan dengan syariat tidak mau. Syariat ini bahasa kita perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Baik sifatnya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Syariat namanya. Salat itu syariat. Puasa, zakat, haji, transaksi, muamalah, munakahat, ya. Itu namanya syariat. Maka orang-orang yang menjalankan yang zahir tidak akan bertentangan dengan syariat. Maka syariat ini perlu. Kita jangan meloncat lah. Memang di akhir zaman ini orang, mohon maaf, banyak ngaji hakikat. Ya, sehingga syariat ditinggalkan. Nabi aja melakukan syariat, Nabi kerja. Untuk ngasih makan anak istrinya, Nabi kerja, mengambil upah, angkat barang di pasar, dapat buah beberapa roti, dikasih buat anak istri. Syariat. Ya, nuntut ilmu ini syariat. Ya. Jadi jangan tinggalkan syariat. Nabi setiap malam sembahyang ratusan rakaat, syariat. Sampai-sampai bengkak kakinya, syariat. Bertetangga Nabi dengan jirannya, syariat. Ya. Jadi syariat itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi syariat, hakikat, tariqat, ma'rifat. Ma'rifat itu yang kelas paling tinggi, the first class. Syariat, hakikat, tariqat, ma'rifat. Syariat pondasi, syariat tiangnya. Hakikat pondasinya. Tariqat aksesorisnya. Ketika ketiga itu sudah masuk dalam diri seorang, baru sampai kepada makam ma'rifatullah. Jadi tidak mudah sampai makam ma'rifatullah itu. Ya, baru dia bisa mengenal Allah. Ya, hari-harinya itu yang diingat cuma Allah. Ya, karena pondasinya kuat. Maka mau tidak mau kita harus belajar tauhid. Ya, karena tauhid itu hakikat. Ya, setelah itu baru belajar fikih. Nah, fikih itu yang syariat. Tiangnya itu. Ya, baru belajar tasawuf, aksesorisnya. Sehingga diri kita ini indah. Ya, tutur katanya indah, perilakunya indah. Itu buah daripada tasawuf. Ya, aksesorisnya. Nah, ketika itu sudah masuk pada diri kita, baru orang itu sampai kepada makam ma'rifatullah. Man arafa nafsah faqad afa rabbah. Siapa orang sudah ma'rifah dirinya, maka dia sampai mengenal Tuhannya. Faman zayyana zahirahu bimulazimatil a'mal, maka siapa orang yang menghiasi, man siapa saja, laki-laki kah, perempuan kah, isim mausul, yang akil, siapa saja yang menghiasi dirinya zahirahu dengan yang zahir, terus menerus dia melakukan amal-amal saleh, bimulazimatil amali saleh, dengan melazimkan melakukan amal-amal saleh, ya, wa ammara batinahu bitakhalluqi, dan dia menyemarakkan,
batinahu batinnya, bitakhalluqi bi'akhlaqil mahmudah, dia hiasi batinnya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Faqad kamulan nazafatuh, maka sempurnalah kebersihannya. Ini dia nih. Kalau zahirnya sudah saleh, ya melazimkan beramal, kemudian menyemarakkan batinnya dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, otomatis kamulat nazafatuh, maka sempurnalah kebersihannya. Maka tugas kita ini beramal sajalah. Ya, masuk waktu sembahyang, terus buat amal. Ya, maka sering saya ulang-ulang lah, mohon maaf lah. Akhirat ini jauh, akhirat ini jauh, dan tidak pulang lagi. Orang kalau ke Jakarta bisa pulang, ke Mekah bisa pulang. Kalau akhirat mau bisa pulang kemana? Ya. Makanya semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak bekalnya. Ya. Dan tidak akan balik lagi kita. Makanya banyak amal. Ini dia nih. Ya, bimulazamatil a'mali shalihah. Ya, melazimkan amal-amal saleh. Yang jelas kita perbanyak amal kita. Apalagi di bulan Rajab yang penuh berkah. Ar-Rajabu syahrullah, asy-Sya'ban syahri, ar-Ramadan syahrul ummati. Banyak bulan Rajab ini. Amal apa saja? Istighfarkah, tasbihkah, salawatkah, sedekahkah, ya, silaturahimkah, puasakah, berdoakah, banyak. Karena akhirat itu jauh sekali. Ya. Kalau kampung saya ke Tungkal cukup 160.000, cukup. Berangkat ke Tungkal 80, balik ke Jambi 80, cukup. Ke Jakarta ya 5 juta, 6 juta cukup. Kalau ke Jakarta buah uang 100.000, pingsan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Maksud saya semakin jauh perjalanan, bekalnya banyak-banyak. Ya. Kalau ke Jakarta bawa bekal 100.000, pingsan. Sampai dah awak telantar. Begitulah akhirat ini. Ya. Kalau mengharapkan sembahyang 5 waktu saja, ini mohon maaf lah. Mohon maaf, mengharapkan sembahyang 5 waktu sedikit saja. Itu sedikit itu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung balik. Masuk masjid lambat, keluar cepat, sendal orang hilang. Apa yang bisa kita andal dalam ibadah kita? Ya. Qabliyah lah, ba'diyah lah, duduk lah. Ya. Ada namanya ribat, Pak, ribat. Ribat itu menunggu satu waktu dengan waktu yang lain. Itu pahalanya luar biasa. Maka taklim saya subuh atau maghrib. Ya, subuh ini doa yang paling mustajab. Ada dua tempat doa sangat mustajab. Doa sesudah sholat subuh, doa setelah sholat maghrib. Kalau maghrib kita nunggu isya. Intizarus salat ba'da salat, kata Nabi. Orang yang menunggu satu salat dengan salat yang lain, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman maghrib menjelang waktu isya, kita isilah baca Quran, ta'lim. Ada juga itu maghrib nunggu isya merokok. Saya nunggulah maghrib menjelang isya, merokokan semuanya. Ya, itu tidak dimaksud intizar itu. Intizar ba'da salat, menunggu satu salat dengan salat lain, itu pahalanya besar itu. Maksudnya intizar itu diisi dengan bisa ta'lim, bisa ngaji, bisa diskusi persoalan agama. Ngisi haul Syekh Abdul Qadir Jalani, ya.
wa illa falahu nasibun minha biqadri bu'dihi an munkaratil akhlaqi wal a'mali wa qurbihi min mahasiniha. Dan jika tidak beramal saleh, jika tidak akhlaknya akhlak yang mulia, falahu nasibun minha, maka harus baginya memiliki bagian minha dari kebersihan lahiriah, biqadri bu'dihi an munkaratil akhlaqi wal a'mal, dengan seukuran jauhnya dirinya dari tabiat-tabiat dan amal-amal yang mungkar. Kalau tak bisa melakukan yang di atas, ya jangan melakukan yang mungkar. Mohon maaf Pak, mohon maaf, mohon ampun, mohon maaf. Kita ini kalau tidak bisa banyak amal, mohon maaf, sembahyang malam malas, baca Quran malas, ya ngaji malas, jangan nyakiti orang, jadilah. Ya. Sembahyang malam malas, baca Quran malas, ya beribadah malas, ya. Kata Syekh Abdullah Al-Awi Al-Haddad, jangan menyakiti orang, cukup. Tapi kalau amalnya banyak, tidak nyakiti orang, luar biasa. Ya. Artinya jangan melakukan yang munkar. Ya, jangan melakukan yang munkar. Wa qurbihi min mahasiniha, dan kedekatan dirinya dari kebersihan lahiran yang bagus. Wa min aqsamin nadhafati zahirah, di antara macam-macam kebersihan zahir, ma arsyada ilaihi syar'u min akhdhil fudalati, yaitu sesuatu yang telah disyaratkan oleh syariat mengenai hal itu. Ya, berupa apa? Min akhdhil fudalati, dengan memotong kelebihan-kelebihan dari tubuh. Ya, itu dalam kurung coba lihat. Seperti kumis, seperti kuku, sunnah itu. Ya. Itu kebersihan zahir namanya. Ya, kebersihan zahir. Ya. Cuman untuk membersihkan kumis kuku ini sunnahnya Senin, Kamis, Jumat. Kalau Senin, Kamis pagi atau sore. Kalau Jumat sunnahnya pagi. Motong kuku itu sunnahnya Senin, Kamis, Jumat. Ya. Kalau Senin, Kamis itu bisa pagi, bisa sore. Ya. Kalau Jumat sunnahnya pagi. Ya, di luar itu tidak disunahkan. Makanya nenek-nenek kita dulu motong kuku itu 3 hal itu. Tidak boleh hari yang lain, kata beliau. Ya, itu salah satu. Ya. Wa izalatil adnas, dan menghilangkan berbagai kotoran badan ini ya, badan. Makanya sunnah kita mandi. Ya, apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu mandinya 2 kali, pagi mandi, tak nak sembahyang Jumat sunat lagi mandi. Jadi yang disunah itu apa? Mandi ketika mau salat Jumat. Nawaitul ghusla min yaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saja ke mandi di hari Jumat sunnah karena Allah. Jadi sunat mandinya mau berangkat ke masjid. Dia salat Jumatnya jam berapa ke masjid? Jam 11. Mandi dulu. Jam 12 dia nak berangkat ke masjid, mandi dulu. Tapi kalau jam 12 ke masjid, ya itu mohon maaf, tidak banyak lagi dapat. Karena kalau jam 9 berangkat ke masjid itu kerbau. Jam 10 kambing. Jam 11 ayam. Jam 12 telok. Jam 1 tai cicak. Makanya nenek-nenek kita dulu, ulama-ulama dulu tuh mohon maaf, jam 9, 10 sudah ke masjid. Cuman kita ini susah. Jam 9 ke masjid masih tutup.
Saya lihat di kampung-kampung kami dulu lah, ya. Itu jam 10 itu sudah ramai masjid, putih-putih semua. Ya. Saya lihat Habib Umar Al-Hafiz tuh. Kalau dia sembahyang tuh putih-putih, baju putih, kain putih, serban putih, kopiah putih, tasbih putih, sendal putih, gigi putih. Sunnah itu. An-nadhafah, bersih-bersih itu. Makanya Bu, hari Jumat besok, sekarang ini kan hari Ahad ya. Ingatkan tuh Bu, hari Jumat kasih suami uang 100.000. Masukkan celengan. Pak, ini 100.000 nih Pak, masukkan celengan. Begitu caranya. Ya. Dan enak celengan lewat diam. Ya. Duit banyak, sawit banyak, kebun banyak. Ya. Kasih suami itu Bu. Pak, jangan tidak masukkan Pak 100. Iyalah Bu. Suami ini pintar pula, pergi dia ke kantin, belinya rokok. 50 masukkannya, 50 beli rokok. Makanya kalau hari Jumat itu gosokkan baju suami itu Bu. Ibu gosokkan baju suami, pahalanya besarnya. Jangan suruh pembantu gosok. Gosokkan baju suami. Ya, ayah harus pakai baju ini. Kain ini. Serbannya. Ya. Serbannya sunnah nih Pak. Serbannya sunnah. Kalau bisa pengurus ini belikan semua jemaah ini serban. Ini kalau jemaah Ansar ini pakai serban semua, subhanallah. Gagah. Yang tidak gagah jadi gagah. Wa tatahhuri anil ahdasi wal anjas, ya. Dan mensucikan diri dari berbagai hadas dan najis-najis. Saya pernah lihat orang di pinggir Sungai Batanghari itu Pak. Ya. Kalau hari Jumat saya lihat itu, dulu masih saya kuliah itu, saya sering ke seberang itu, ya, habis kuliah tuh saya suka seberang ya, sowan dengan ulama-ulama. Itu biasanya jam 9 pagi itu orang-orang sana itu pergi ke sungai, bersih-bersihkan kuku dia, pakai sabut. Tahu enggak sabut? Nah, maksudnya, sekarang enggak ngetop lagi pakai sabut. Ya, bersihkan kaki dia, bersihkan tangan di pinggir sungai itu. Betul itu. Ini dia nih, wa tatahhurul anil ahdasi wal anjas, mensucikan dari berbagai hadas dan najis. Ya. Yang kita yang penting zahir dulu Pak, zahir dulu yang penting. Ya, kan banyak orang yang bilang sekarang ini, Ustadz, apalah artinya sembahyang hatinya tidak bersih? Wah, ya, itu yang sembahyang tuh hatinya tidak bersih lah. Saya tidak sembahyang hati saya bersih, mana ada? Hati-hati cakap yang model gitu tuh Pak. Hati-hati. Mana ada hati bersih sembahyang tidak? Nabi capek, Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Mustawa, ngambil perintah sholat. Berarti sesuatu yang penting. Sholat itu sesuatu yang penting. Ya. Hati-hati ya, cakap-cakap model gitu tuh. Itu yang sembahyang tuh hatinya tidak bersih dah tuh. Nah, tuh. Memang dia tidak sembahyang. Ya. Jangan tempat tergoda gitu ya, model-model gitu tuh ya. Nah. Kalau masuk di otak kata, iya juga ya. Ah, ini payah nanti ini. Yalah. Kalau ada orang sembahyang hatinya ada bersih, berarti ada sesuatu yang konslet. Di mana konsletnya? Boleh saja wuduknya tidak betul, boleh saja rukun qauliyah, rukun fi'liyah atau rukun qalbinya tidak bersih atau tidak sempurna, bisa aja. Atau zahirnya tidak bersih. Ya, atau dia tidak memahami makna filosofis daripada sholat, bisa aja. Tapi jangan disalahkan sholatnya.
Famin dzalika izalatus sya'ril 'anah, maka termasuk hal yang membuang kelebihan itu ialah izalatus sya'ril 'anah, menghilangkan bulu baca dewe lah. Sunat itu. Mohon maaf Pak Muhammad, dalam fikih ya 40 hari sekali digunting, garis miring dicukur, wa qasrus syarib, dan memangkas kumis. Kumis boleh, janggut boleh ya. Memang sunnahnya kumis mohon maaf dibersihkan, janggut dipanjangkan. Itu sunnahnya begitu. Tapi jangan menyalahkan. Siapa yang tidak berjanggut tak ngikut sunnah Nabi. Janganlah. Yang berjanggut bagus, yang tidak berjanggut bagus, yang tidak bagus tidak sembahyang. Tentu ya. Jangan nyalahkan orang. Ustadz itu tidak ngikut sunnah Nabi. Ngapa? Janggut dakti. Saya ini janggut saya dari itu ciminilah. Dan tidak panjang-panjang nih. Yang jelas ada. Ya. Kau tidak ada nih. Panjangnya janggut. Kumis dibersihkan, janggut dipanjangkan. Jangan kumis dipanjangkan, janggut dibersihkan ya. Ya. Eloklah. Apalagi wataklimul sufri, menggunting kuku. Sunnah itu. Itu namanya kebersihan zahiriyah. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yustahabbu ay yastabdi'a minas sababatil yumna. Dan disunnahkan menggunting kuku atau mengerat kuku. Abiyabdi'al minas sababatil yumna, dimulai dari jari telunjuk. Ini dia dalam kitab kita nih Pak, pas dia nih. Ini dia nih, juklaknya cara motong kuku. Ya Ibu kalau ada kitabnya lihat tuh di halaman 92. Yabtadi'a minas sababatil yumna, dimulai dari jari telunjuk tangan kanan. Ya, ilah khinsiriha, sampai jari kelingking tangan kanan. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Yang kiri, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Baru jempol kanan, baru jempol kiri. Itu kalau tangan tuh. Coba lihat nanti sebelah lagi. Wa min khinsil yusra ila ibhamiha, dan jari kelingking tangan kiri ya sampai ibu jari tangan kiri. Wa yukhtamu bi abha yumna, dan diakhir dengan ibu jari tangan kanan. Jadi setelah jari kelingking ya baru kelingking tangan kiri sampai ibu jari tangan kiri, dan diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Jadi dalam kitab kita ini memang agak berbeda dengan kitab-kitab lain. Jadi dalam kitab kita ini tangan kanan, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Kelingking, manis, tengah, telunjuk. Ya, baru jempol kanan. Ya. Baru jempol kiri. Ya. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol kanan, baru jempol kiri, baru jempol kanan. Dalam kitab lain, telunjuk, manis, telunjuk, tengah, manis, kelingking, telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol kanan, jempol kiri. Dua-duanya boleh. Jadi motong kuku pun diajarkan dalam ajaran agama kita. Saking mulianya ajaran Islam itu. Cara motong kuku pun diajarkan. Ya. Wa amma rijlani, ini kaki pula. Dari tangan. Ya. Kaki pula.
Wa amma rijlani, adapun menggunting kuku dua kaki, fayubda'u bi khinsil yumna, disunahkan memulai dengan jari kelingking kaki kanan, kelingking kaki kanan, ya. Wa yukhtamu bi khinsil yusra, ya, dan diakhiri dari jari kelingking kaki kiri. Kat takhlili fil wudu, sebagaimana aturan di dalam menyela-nyela jari-jari di saat berwudu. Nah, kalau kaki enak dikit, kelingking kanan sampai kelingking kiri. Nih kaki, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Nah, kalau kaki enak dikit, mulai kelingking kanan sampai kelingking kiri. Yang sulit nih agak tangan tadi. Dalam kitab kita ini telunjuk, tengah, manis, kelingking, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, jempol kanan. Nah, begitu. Tidak mau sembarangan motong kuku nih Pak. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Wa yukrahu ta'khiru fi'li hadhil asya', dan dimakruhkan menunda-nunda mengerjakan perkara-perkara, ya, menggunting kuku ini. Inda kullu arba'ina yauman. Coba lihat, ya, di setiap 40 hari, ya kan? Ya. Kalau kuku tidak sampai 40 hari Pak, seminggu sekali kuku. Kalau 40 hari panjang kuku. Ya, kalau kumis ya, ya, yang 40 hari tadi yang nyukur tadi, nah, itu 40 hari itu, ya, 40 hari sekali cukur. Wa min zalika, diantaranya pula izalatul awsakh, ya, menghilangkan kotoran-kotoran yang berkumpul di lipatan-lipatan tubuh, allati tajma'u fil ma'asil badani, yang berkumpul di lipat-lipatan tubuh. Nah, lipatan tubuh ini mohon maaf seperti ini lipatan tubuh. Kaki kita ya, gini, di lutut itu lipatan-lipatan tubuh. Itu dibersihkan juga itu. Ya. Wa aghwarihi bil ma'i, ya, dan di cekungan tubuh dengan air, ya. Kalau kami bahasa Banjar itu mohon maaf digintas, bahasa Banjar digintas itu dibersihkan di sela-selanya itu. Modal ibu nyuci itu digintas namanya bahasa Banjar. Masih Jambi tidak paham saya, ya. Wa majtami'u minal ramasi 'alal 'ainain, dan membuang sesuatu yang berkumpul berupa kotoran di dua mata kita nih, ya. Maka sunat kita bercelak mata itu sunat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, cuman kita kan tidak terbiasa bercelak mata, itu bapak-bapak anak bercelak, ya, padahal sunat itu celak mata. Kalau ibu-ibu biasalah celak mata kan. Nah, kalau laki-laki bercelak mata kayak bencong. Wa minal qadari min nakhrain, dan membuang dari kotoran di ujung dua lubang hidung. Wa minat ta'ami bainal asnain, dan membuang dari sisa makanan di antara gigi-gigi. Bil khilali, dengan mencungkilnya, ya. Ibu yang maka Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat saya baca dalam satu makalah, kasirun minan nas yutasafuna bi mautil ulama walakinnahum la yahduru majalisahum fi hayatihim. Kebanyakan manusia sok merasa kehilangan dengan wafatnya ulama, padahal ketika ulamanya masih hidup mereka enggan menghadiri majelisnya ulama. Betul tak?
aduh guru, ulama tuh meninggal, guru. Sedih dia. Tapi waktu ulama tuh masih hidup, tidak pernah ngaji dengan dia. Betul cakap makalah ini. Kasirun minas nas, kebanyakan manusia yatasafatu bimautil ulama, merasa kehilangan ketika ulama sudah wafat. Walakinnahu, padahal la yahduru majasilahum, yang merasa sedih tadi ketika ulamanya masih hidup tidak pernah hadir dalam majelis ulama fi hayatihim, dalam waktu hidupnya. Pas meninggal baru sedih. Ya sudah lah lagi. Pula sedih lagi. Nah, jadi maksudnya ya, memang sedih itu betulah, meninggal ulama itu pasti sedih. Ya, tapi yang bagus tuh ketika ulama itu masih hidup, hadir di majelisnya. Hadir di majelisnya itu. Ya. Dan hadir di majelis ilmu, majelis zikir, itu pahalanya luar biasa. Sampai Nabi menyebutkan majalisu zikri tanzilu ala sakinah. Allah berikan dia ketenangan. Wa tahufful bihil malaika, diberkahi oleh malaikat. Wa takhsyarhum rahmah, Allah curahkan rahmah. Jadi kalau kita seminggu sekali ngaji di masjid ini luar biasa. Ya, ada subuh Sabtu, ya ada subuh Ahad, ya ngajilah. Siapapun ustadznya, siapapun gurunya hadir. Jangan mandang guru. Guru siapa? Malas. Jangan. Ngaji ini jangan mandang guru, niatkan nuntut ilmu, pahalanya gedang. Kalau dalam hati bapak ibu ada sesuatu konslet dengan guru, 10 tahun ngaji tak dapat berkah. Maka niatkan dalam rumah nuntut ilmu, siapapun gurunya. Nah, anak kecilkah dia, nah orang biasakah dia? Karena dia guru, tetap guru. Ya, niatkan hati. Biar ilmu yang guru berikan langsung ditransfer dalam hatinya. Bahasa kita Pak, nyambung ke hatinya itu nyambung. Ya. Tapi kalau ada yang sudah konseling sama guru, aduh, tidak semangat. 10 tahun ngaji tidak dapat. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa nashur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukinin wa syukra sabirin wa taubat siddiqin. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأك العرش أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرف حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فارد إلينا أجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.